Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Yeay. Selamat datang sekali lagi buat penonton-penonton pakar bola dan buat penonton-penonton baru yang baru datang, selamat datang. Gue ucapkan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue yang selalu nonton channel YouTube Pakar Bola. Hari ini 27 September 2023 ya, dan di dini hari tadi itu banyak pertandingan sepak bola, antaranya adalah Barcelona yang bertamu ke Mallorca dan hanya mendapatkan hasil imbang dengan skor 2-2. Gimana nih, rotasi Barcelona belum bisa dibilang berhasil atau emang segitu aja Barcelona kalau main dengan jadwal yang padat. Nah, ada juga pertandingan lainnya, Manchester United yang berhasil menang 3-0 di Piala Liga ya, berhadapan dengan Crystal Palace. Ini main bagus banget Manchester United. Garnacho, Casemiro, dan Anthony Martial turut menyumbang gol, tapi terlepas dari itu banyak pemain Manchester United yang bermain cukup bagus. Karena gue bilang di tackle bebas YouTube gue bareng Jerry Arvino, kemarin lawan Burnley adalah kebangkitan Manchester United. Dan di saat Manchester United kalah sebelum menang lawan Burnley, banyak nyamuk nih studio, gue tinggal beberapa hari. Karena sebelum lawan Burnley itu kan kebobolan di Liga Champions lawan Bayern Munchen. Setelah itu Onana di preskon mengatakan, dia bilang, saya akan minta maaf, ini semua adalah kesalahan saya, dan saya akan berjanji bahwa nanti di pertandingan selanjutnya saya akan clean sheet. Nah, akhirnya dia clean sheet. Kenapa Onana berani berjanji? Karena dia udah melihat jadwal lawan selanjutnya Burnley, jadi bisalah clean sheet ya. Tapi terlepas dari itu semua main oke lawan Crystal Palace. Tapi gue nggak ngomongin mau Manchester United, nggak mau ngomongin Manchester United, gue mau ngomongin FC Barcelona yang berhadapan dengan Mallorca. Dia melakukan rotasi ya. Ini langsung aja banyak PR banget kalau misalkan rotasi terjadi. Gua juga sebenarnya masih memaklumi hasil imbang yang diraih oleh Barcelona, terlepas Mallorca itu pemainnya positioningnya bagus-bagus. Iya, oke lah, parkir bus. Siapa sih yang nggak mau parkir bus lawan Barcelona? Tapi di lini depan itu Abdon dan Muriqi itu pemain nggak bisa lari semua. Tapi anehnya adalah positioning dia bagus-bagus. Kalau duel bola atas bagus-bagus, dia tahu bola mental, bola deflect setelah itu dia harus lari kemana, dia tahu. Jadi sebenarnya 2-2 ini masih yang bisa gue terima lah ya. Walaupun banyak faktor lain. Sebelum kita ke teknis, kita ke lapangan, kita ke taktikal, gue masih menanyakan. Semalam gue nge-tweet tuh, karena gue nonton pas udah main 5 menit atau 10 menit ya. Gue nanya, ini lapangan dari Mallorca sebelumnya itu habis hujan deras atau siramnya kebanyakan? Karena kalau secara standar lapangan itu nggak standar menurut gue ya. Kalau itu habis hujan gue bisa memaklumi, tapi kalau itu habis disiram, ini tolong ya official stadion dari Mallorca, kalau emang lawan Barcelona disiramnya seperti itu, lawan tim lain juga disiramnya seperti itu ya. Biar bolanya bergulirnya lebih beda, bolanya lebih susah dikontrol, bolanya lebih susah dipassing. Jadi agak susah buat one on one gitu, agak susah buat passing pendek, agak susah buat kontrol bola. Makanya banyak pemain bola yang lepas. Sebenarnya nggak pemain Barcelona doang yang lepas kontrol bolanya, pemain Mallorca juga lepas. Tapi itu nggak bisa dijadikan alasan murni. Yang penting adalah sebenarnya Barcelona ini bisa atau enggak melakukan rotasi. Karena memang sangat penting menjaga stamina ketika banyak match yang harus dilalui. Belum nanti kalau ada Copa del Rey ya. Barcelona main match kemarin, sekarang harus main nih hari Rabu, karena nanti mau main di Liga Champions. Kemarin baru main lawan Betis, langsung lawan Antwerp, langsung lawan Mallorca. Jadi emang harus siap dengan rotasi-rotasi pemain. Nah, masalahnya adalah pemain yang dirotasi udah siap belum? Nah, oke.
terlepas dari Xavi pergantiannya, gue juga sempat sedikit kaget sih ketika Rapinya yang ditarik. Bukan yang ditarik, Rapinya masih stay. Nanti itu kita bahas. Nah, langsung aja kita dari pemain. Ini langsung dari belakang, kiper masih Ter Stegen, nggak tergantikan. Nah, ini di depan baru ada Inigo Martinez dan Araujo. Kanan Cancelo, kiri Balde. Kita ke situ dulu. Ter Stegen, wah, ya gue seneng banget sama nih kiper. Refleksnya bagus. Dia bisa jadi kiper konvensional, dia bisa jadi kiper modern. Yang jelas dia adalah playmaker kiper. Dia bisa passing. Cuma semalam passingnya gue nggak ngerti kenapa passingnya di antara. Ya, dia di antara Oriol Romeu turun sama Inigo Martinez. Inigo Martinez belum masuk ke kotak penalti lagi. Oriol Romeu belum dekat dengan Ter Stegen. Dia baginya ke tengah-tengah. Yang ada di dugaan gue adalah dia panik, udah nggak terlalu panik Stegen kalau di pressing. Cuma itulah ketika bolanya mau dimelintirin tapi becek dan licin banget, jadinya ke tengah. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Yang jelas kalau dari segi pelatih itu hal yang benar-benar seperti kanak-kanakan kalau kata Xavi bilang. Jadi ya terlepas dari Stegen melakukan kesalahan itu, masih banyak juga save Stegen yang bikin dia terlihat nggak terlalu jelek-jelek banget. Nah, Inigo Martinez salah mengantisipasi gol keduanya. Kesalahan mengantisipasi datangnya bola ya, ketika bola dari kiper. Nah, itu dia berhadapan dengan Mukiri ya. Terus Mukiri kena deflect ke belakang, tiba-tiba up down, langsung lari mencetak gol dan meninggalkan Araujo di situ. Yang jelas gua ngelihat di belakang kalau mau rotasi benar-benar harus diperhatikan. Nggak bisa dua-duanya menjadi stopper. Karena gini, Araujo kalau diperhatikan mainnya sama Inigo Martinez itu sama-sama tukang gebrak, itu sama-sama tukang tackle, sama-sama tukang gedor. Harus tetap ada satu orang yang kontrol. Ya, Inigo emang passingnya oke ketika di tim sebelumnya, tapi aslinya dia kayaknya emang tukang gedor. Jadi tetap harus ada libero satu, stopper satu. Ya, jadi kalau mau rotasi menurut gua, kalau Araujo main, ya Araujo sama Chris yang bisa lebih tenang. Kalau Araujo nggak main, ya Konde sama Inigo Martinez, karena Konde lebih tenang. Jadi Indigo yang tukang gedor. Ini dua-duanya tukang gedor. Jadi agak susah buat saling cover. Karena Araujo juga semenjak dari cedera, dia sebelum ada Cancelo, dia selalu main kalau 3 back ya tetap bukan back tengah, dia agak di ke kanan dikit. Kalau misalkan main 4 back, dia jadi back kanan yang kalau transisi lagi attack dia ke tengah, bukan yang overlap maju mundur. Jadi belum terbiasa lagi dia untuk main jadi CB. Itu yang gue lihat. Nah, Balde kemarin jadi perdebatan adalah Balde kok kayak orang nggak bisa main bola, main sprint mulu, padahal kemarin bagus. Nih gue jelasin kenapa bisa kemarin Balde bagus, sekarang belum terlalu kelihatan. Nah, Barcelona sekarang udah masuk Gundogan, Oriol Romeu udah bisa ngalirin bola, Gavi udah bisa ngalirin bola, lu ke depan ada Joao Felix, lu ke tengah bahkan ke back pun Konde bisa passing, lu ke belakang pun Ter Stegen bisa passing. Sebenarnya kalau Barcelona udah bermain sistem, kalau udah tiki taka, orang yang larinya kenceng itu nggak perlu. Ya, lu lihat dulu siapa? Kita punya Jordi Alba, dia larinya kenceng, tapi dia bisa passing. Nah, permasalahannya Balde kemarin waktu dia terlalu terlihat banget itu karena Barcelona nggak punya sistem. Barcelona belum seperti Barcelona pada umumnya. Jadi ketika ngadet gameplay lagi rusak, cuma Balde lah orang yang bisa nusuk. Tapi kalau sekarang ke depan ada Joao Felix yang bisa passing, bisa kontrol, bisa tenang, bisa delay. Tengah ada Gundogan. Ya ngapain Balde lari-larian? Sesekali 2 kali oke. Jadi bukan saran, ngapain, nggak bakal dengerin. Balde ini harus lebih sering dilatih passing. Gue ngelihat Balde semenjak ada Cancelo dia kayak down, kayak ada yang lebih jago di kanan. Enggak, Balde lu tetap hebat, lu tetap bagus. Mending lu latihan passing karena beberapa kali passing error mulu. Kontrol bola emang malam itu lagi susah karena bener-bener becek banget lapangan. Gue nggak tahu diapain. Apalagi ada banjir kanal di sono, apalagi ada banjir kiriman dari Bogor yang tembus ke sono. Gue nggak tahu, tapi lini belakang yang jelas kalau mau rotasi harus tetap ada stopper liberonya kalau mau main 4 back.
Ya, nggak bisa dua-duanya tukang gedor, harus ada satu yang kontrol. Cancelo main juga nggak terlalu bagus semalam, tapi terlepas dari itu spiritnya, meningkatkan moral, meningkatkan mentalitas itu nggak bakal hilang dari Joao Cancelo. Aurel Romeu, nah ini gue jelas kecapean karena mungkin Romeu itu salah satu yang tercapek ya. Dia bukan kayak Busquets, tapi dia lebih sering jadi breaker, dia jadi sering memutus serangan. Malam itu ya udah capek. Ya walaupun bukan alasan capek, Gavi main bisa lebih matang, lebih oke, lebih berani nusuk. Gue seneng sekarang bukan cuma ngerasa gerusuk doang, dia bisa ngasih tahu kalau dia bisa main bola. Joao Felix, nah Joao Felix, iya kalau dia lagi nggak kelihatan sangat nggak kelihatan ya, tapi emang enggak sih, belum. Gue masih ngelihat harusnya Felix itu mainnya sama Lewa, karena beberapa kali Felix yang umpan ke Lewa yang umpan ke Felix, mainnya tuh fluidnya sama Lewa. Jadi kalau mainnya sama Ferrannya juga bingung taruh striker, dia nomor 9 mati nggak bisa, jadi false nine juga nggak ngerti, pemain nggak ketarik sama dia. Jadi nggak bisa Ferran kalau starting line up jadi striker buat rotasi. Percuma toh kalau Lewandowski main babak kedua, ya staminanya juga sama nih, kepake satu babak. Jadi kalau mau rotasi, pasang aja Lewa dulu, cari gol yang banyak, baru Lewa diganti. Ya gitu rotasi menurut gua. Nah, ini yang jadi perdebatan seru adalah Rapinya gol, satu assist. Kalau nggak ada Rapinya, Barcelona kalah. Istilahnya kan gitu. Permasalahannya, gue mah bakal membedakan ya, gue pasti bedain pemain yang golin, pemain yang main bagus sama pemain-pemain yang jelek. Itu gue pasti bisa bedain, karena pemain jelek bisa cetak gol, pemain bagus bisa cetak gol. Paham nggak? Maksud nggak? Jadi kayak kalau ditarik nih, kalau lu nonton MU lawan Bayern Munchen, Casemiro bagus gak mainnya? Jelek, di sprint mulu, belum dapat lagi spiritnya, masih di bawah, underperform lah pokoknya. Tapi dia golin. Jadi ya udah, Rapinya menjadi pemain yang golin menurut gua, tapi dia menjadi pemain yang lagi mainnya jelek juga. Itu versi gue. Terserah lu mau bilang kalau ada Rapinya, nggak ada Rapinya kebobolan, nggak dia lagi main jelek. Ya, lebih sering mental bola passing bingung. Bahkan gue nggak ngerti ketika di posisi aslinya aja dia udah susah. 1 lawan 1 nggak bisa lewat, passing salah mulu, asal-asalan. Ya, ketika Yamal masuk ganti Ferran, dia masih mepet ke situ. Gue nggak ngerti nih di sini Xavi kayak gimana, tapi ya udahlah ya. Yang penting gue cuma mau ngasih tahu kalau Rapinya main di posisi asli atau posisi yang favorit dia aja nggak bisa, apalagi pindah ke kiri, begitu aja sih. Ya itu, jadi permasalahannya adalah kalau mau rotasi, pilih-pilih lagi PR-nya. Ya nggak bisa back tukang gebrak dua-duanya, salah satunya itu harus main. Dan kalau ngegolin belum tentu main bagus, berarti itu nggak apa-apa buat ditarik. Felix kalau bukan sama Lewa itu malah dia ngikut Ferran, malah ngikut kocaknya Ferran. Kalau sama Lewa moralnya sama-sama keangkat dua-duanya. Jadi gue masih menantikan. Nah, secara skor 2 sama. Gimana nih? Kok 2 sama nih Bang? Aman nggak? Menurut gue masih aman. Karena apa? Ini masih nyari setelan, masih nyari settingan. Maksud gue memang ya kita nggak dapet hilang 2 poin, tapi setidaknya ini kita tahu nih kurang-kurangnya apa kalau mau rotasi lagi. Menurut gue itu aja. Kalau mau rotasi, lu pakai Lewandowski di babak kedua kan sama aja nih. Mendingan cari dulu gol langsung, babak kedua diganti. Nah, tapi yang gue penasaran adalah Barcelona kalau main pakai 3 back, entah mau jadi 3-5-2 atau mau jadi 3-4-3, karena bisa banget menurut gue kalau mau main kayak begitu. Bentar. Nah, kalau masih momen tuh masih main kayak begitu bisa banget sebenarnya. Mana sih sisanya sih? Hilang nih anjir. Nih, gue jelasin begini aja dah. Nih ya. Kalau misalkan kita mau main 5 gelandang, bisa. Barcelona nih. 3 5
352 ya, coba ya. 352. Nah, misal Barcelona mau main 352. Oke. Ini kurang maju. Ini berani gak Xavi masalahnya main kayak gini? Nih, ini 352 nih. 352 Araujo masih enak main di sini. Tengahnya mau harusnya Konde, sebelah sini Christensen. Di sini Cancelo, di sini Balde, biar dia naik turun. Ya, langsung aja di sini kalau nggak Gundogan De Jong, Gundogan Pedri. Ya. Nah, di sini salah, goblok. Nah, ini harusnya 3 kayak gini nih kalau main ya. Ini Araujo, di sini langsung Oriol Romeu. Dia bisa jadi di CB, gue yakin. Kalau emang mau nyerang, di sini Christensen atau Konde atau mesti tukar Konde di sini. Pokoknya yang di sini adalah Oriol Romeu. Yang kalau nyerang dia bisa begini, sisain 2 nggak apa-apa. Sini Cancelo, ya di sini Gundogan Gavi atau Gundogan De Jong. Di sini Balde, di sini Pedri. Di sini udah pasti Lewandowski sama Joao Felix. Ya, dia bisa di mana aja asal di depan. Itu 3-5-2. Kalau main 3-4-3 juga tetap bisa menurut gua. 3-4-3 ini lebih ajib lagi ya. Di sini Konde, di sini ya boleh Konde, di sini Oriol Romeu. Di sini Christensen. Jadi bisa maju lagi Oriol Romeu. Nah, sini tetap Cancelo, di sini Balde, di sini ada De Jong atau Gundogan, Gavi, Pedri. Sini Yamal, Felix, sama Lewandowski. Ini kalau maju enak banget begini tuh, bro. Buset. Mau lewat mana ini musuh udah bisa overload di depan. Jadi cuma gue belum lihat Xavi bisa berani melakukan itu kecuali dia pakai transisi main 4 back maju jadi 3. Kalau langsung 3 back dari awal itu bisa tuh kalau mau nutup overload. Pemain Barcelona juga skuadnya udah memadai. Jadi ya gitulah ternyata. Ya, capek juga nih. 17 menit tiba-tiba wang. Oke, sekali lagi mau ucapin terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safi Pakar Bola. Dan yang udah nonton gue di Run Sportainment ataupun di Tackle Bebas bareng Jerry Arvino. Terima kasih semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di match-match berikutnya dan langsung kita review.